Faidatun ay hadhihi faidah. Inilah sebuah faidah. Man taraka arba'a kalimatin kamula imanuhu. Aina wa kaifa wa mata wa kam. Fa in qala laka qailun aina Allahu fajawabuhu laysa fi makanin ولا يمر عليه زمان وإن قال لك كيف الله فقل ليس كمثله شيء وإن قال لك متى الله فقل له أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء وإن قال لك قائل kamillahu faqul lahu wahidun la min killatin qul huwallahu ahadun. Ini faedah yang penting sekali buat kita. Man taraka, siapa saja taraka yang meninggalkan arba'a kalimatin, 4 macam pertanyaan. 4 macam kalimat ini tidak kita tanyakan, maka konsekuensinya ialah kamula imanuhu, imannya akan sempurna. Bertanya bagus, tapi 4 pertanyaan ini kita tinggalkan. Meskipun iseng-iseng, kita jangan sampai bertanya 4 pertanyaan ini. Man taraka arba'a kalimatin kamula imanuhu. Siapa yang meninggalkan 4 macam kalimat pertanyaan ini, maka imannya akan sempurna. Aina, pertanyaan aina, di mana? Maksudnya di mana Allah? Wa kaifa, dan bagaimana bentuknya Allah? Wa mata, dan kapan adanya Allah? Wa kam, dan berapa jumlah Allah? Fa in qala laka qailun, seandainya ada yang bertanya kepadamu, qailun, seorang penanya, aina Allahu, di mana Allah? Fajawabu laisa fi makanin wa la yamurru alaihi zamanun. Maka jawabannya ialah Allah tidak menetap pada satu tempat dan Allah tidak terbatasi oleh waktu maupun zaman. Wa in qala laka kaifallahu, seandainya ada yang bertanya kepadamu, kaifallahu, bagaimana sih wujudnya Allah? Faqul lahu, maka katakanlah kepadanya, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu apapun. Wa in qala laka matallahu, seandainya ada yang bertanya kepadamu, matallahu, kapan Allah itu mulai ada? Faqul lahu, maka berikan jawaban kepadanya, awalun bila ibtida'i wa akhirun bila intihain. Allah itu yang pertama kali ada tanpa permulaan, dan Allah yang terakhir tanpa penghabisan. Wa in qala laka kamillahu, seandainya dia bertanya kepadamu, kamillahu, berapa sih Allah itu? Faqul lahu, maka berikan jawaban kepadanya, wahidun, Allah itu satu. Akan tetapi la min killatin, tidak termasuk sedikit. Kul, katakanlah kepadanya, huwallahu ahadun, dialah Allah yang Maha Esa. Ini akidah ini menjadi penting buat kita, terlebih di zaman sekarang ini begitu banyak ujian umum untuk kita semuanya. Penting kita menguatkan atau mengokohkan akidah kita. Bertanya boleh-boleh saja, tetapi tinggalkan 4 pertanyaan ini, karena akan berpengaruh pada keimanan kita. Lagi iseng-iseng senderan di kamar ataupun di depan rumah, ngelihat bentuk langit, Allah ini ada di mana ya? Allah bentuknya bagaimana? Kapan sih adanya Allah? Allah itu berapa sih? Emang nggak repot ngurus dunia yang selebar ini? Ini jangan sekali-kali tanyakan, meskipun iseng-iseng gitu kita nanyanya. Yang pertama ialah di mana? Maksudnya di mana Allah?
Seandainya ada yang bertanya kepada kita, Aina Allah, di mana sih Allah? Ini mungkin teman kita nggak bertanya karena sudah belajar. Tapi bisa jadi pertanyaan itu datang dari anak kita ataupun orang yang ingin masuk Islam. Dia bertanya karena ingin pindah akidah, dia ingin meyakinkan hatinya. Lalu ditanyakan dengan polosnya, Tuhanmu ada di mana? Allah itu ada di mana? Kalau ada yang menanyakan kepada kita seperti itu, maka jawabannya bagaimana? Syekh Nawawi menjelaskan di sini, laisa fi makanin wa la yamurru alaihi zamanun. Allah tidak menetap pada satu tempat dan Allah itu tidak dibatasi oleh waktu. Ini makanya bahasa sehari-hari yang mungkin masih sering menggunakan ketika ditanya, ntar lu kondangan apa enggak? Ntar jadi pergi atau enggak? Cuma tergantung yang di atas aja. Kan kadang suka ada tuh ya, teman atau rekan kita jawabnya seperti tergantung yang di atas aja. Mungkin maksudnya Allah, tapi ucapannya salah. Ya, seandainya dikatakan tergantung yang di atas apa? Iya, lapor itu, cicak di atas. Iya. Mungkin maksudnya Allah, tapi ini membatasi bahwa Allah hanya ada di atas, di bawah tidak ada, kanan kiri tidak ada. Padahal Allah itu di segala penjuru ada. Wa huwa aqrabu min hablil warid, dan dia Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Paling dekat kan urat nadi kita. Ya. Tapi ternyata Allah lebih dekat dari urat nadi kita. Allah tidak dibatasi oleh waktu, Allah tidak dibatasi oleh zaman. Jadi Allah di mana-mana ada, di atas ada, di bawah ada, di kanan kiri ada. Ada satu kitab kecil Sifat 20, ya, itu Sayyid Utsman bin Yahya itu penting buat kita tuh. Ketika kita diajarkan tentang akidah, awalnya lewat nazar Allah wujud qidam baqa. Itu kalau anak-anak sholawatan, jangan ujuk-ujuk wujud qidam baqa. Itu perlu disebutin Allahnya dulu. Jangan khobarnya dulu. Itu kan Allah mubtada'nya tuh. Nah, khobarnya wujud qidam baqa. Jadi jangan khobarnya disebutkan, mubtada'nya ditinggalkan, nanti bingung yang wujud siapa, yang baqa apa. Nah, perlu disebutkan mubtada'nya. Mubtada'nya Allah. Allah wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wa'daniyan qudra iradan ilmun hayyan sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Kita diajarkan kitab seperti itu oleh guru kita, dijelasin. Pertama, Allah sifat wajibnya wujud. Maka mustahil Allah bersifat adam, pakai ain. Adam artinya tiada, wujud artinya ada. Dulu kita sami'na wartokna, ketika diberi penjelasan Allah wujud. Bukti Allah wujud itu adanya alam, adanya manusia, adanya binatang, adanya tumbuhan, menunjukkan bahwa ada yang menciptakan. Siapa? Allah. Tapi kalau anak sekarang bisa jadi sami'na wa tanya'na wa protesna. Iya. Kami dengar, lah kami tanya. Iya. Memang terkadang aturan agama gak masuk di akal, tapi kita terima dulu. Dia nanya, dijelasin sama ustaznya, Allah itu wujud, buktinya adanya alam, adanya makhluk. Adanya kamu, adanya saya, ada semua ini. Oh begitu Ustaz ya. Ustaz nanya, kalau alam tidak ada, langit tidak ada, bumi tidak ada, kita semua tidak ada, Allah tidak bersifat wujud dong. Karena buktinya adanya diciptakannya. Kalau nggak ada yang diciptakan berarti Allah nggak ada dong.
Kita mau jawab apa? Ada jawaban itu dalam kitab sifat 20 itu. Sifat wajib Allah 20. Sifat mustahil bagi Allah 20. Ada satu sifat jaiz Allah. Nah ini jawabannya. Allah memiliki sifat jaiz. Jaiz artinya bebas, terserah Allah. Dan itu hak Allah yang tidak bisa kita batasi. Terserah Allah. Allah jadikan adanya alam ini, adanya makhluk ini sebagai bukti Allah itu wujud. Ataupun dengan tidak ada alamnya ini, Allah menjadikan bukti juga bahwa Allah tetap wujud. Dan sifat jaiz Allah sudah kita rasakan setiap hari. Hanya saja kita kurang sadar. Contohnya begini. Sifat jaiznya Allah. Banyak orang yang rajin tahajud, rajin duha, rajin puasa. Tapi kehidupan ekonominya nggak bagus. Bahkan mohon maaf, ngojek itu dia. Ya, belum tentu sehari itu dia punya duit. Ya, padahal tahajudnya rajin, duhanya rajin. Tapi ada juga orang yang banyak maksiatnya, duitnya banyak kan? Dia malah yang rajin ibadah minjem duit ke siapa? Iya. Bahkan kita jujur aja hari ini. Kalau kita kredit motor, mobil, rumah, ya kita kreditnya kemana? Coba tanya dah. Itu yang punya bank itu, yang punya uang itu orang Muslim apa non Muslim? Beda Tuhannya dengan kita, beda keyakinannya dengan kita. Tapi kita minjem duitnya sama dia. Bahkan kita mintanya sama Allah, ya Allah berikan kemudahan agar ini kredit motornya dipermudah, kredit mobilnya gampang, kredit rumahnya cepat selesai. Tapi minjem uangnya sama orang yang tidak mengakui akan adanya Allah. Ini sifat jaiz Allah sudah sering kita rasakan setiap hari, tapi tanpa kita sadar. Nah ini sebenarnya menjadi bukti bahwa bagi kita bahwasanya ya Allah Maha bebas. Yang mau diberi orang yang rajin sujud atau tidak bebas. Jangan sampai ada pikiran dalam hati kita bahwasanya ya Allah, saya rajin sholat ya Allah, harusnya saya lebih kaya dong. Ini bahaya kalau kita berpikir gitu. Sebab nanti kita akan berpikir, percuma aja gue sholat, kagak kaya-kaya, mendingan dia tuh maksudnya duitnya banyakkan dia. Ini jangan sampai kita membatasi ibadah itu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Enggak. Ya. Sholat kita, puasa kita, tahajud kita, itu sudah kewajiban kita. Jangan dijadikan sebagai hak kita untuk mendapatkan kemauan kita. Ini merupakan rangkaian dari sifat Allah Ar-Rahman. Itu kalau dalam tafsir Surah Yasin, Syekh Hamam Mizada menjelaskan Ar-Rahman, sifat Ar-Rahmannya Allah itu khas umum untuk seluruh makhluk Allah. Ya, untuk seluruh makhluk Allah tuh. Mau yang sujud, mau yang enggak, mau yang agamanya Islam maupun non-Muslim, itu sifat Rahmannya Allah. Tapi sifat Ar-Rahimnya Allah itu khusus lil muti'in. Khusus untuk orang-orang atau hamba-hamba Allah yang taat. Nah di sini ada pengecualian. Orang yang beragama Islam saja bisa jadi tidak mendapatkan rahimnya Allah karena tidak taat. Di mana kita mendapatkan sifat ar-rahim Allah nanti? Yaumul mizan, yaumul jaza. Tuh baru terasa. Oh ternyata ini kita baru merasakan sifat ar-rahimnya Allah. Ini makanya jangan sampai kita membatasi hak Allah dengan hak kita yang kita tidak tahu apa. Ya. Kalau ada yang bertanya kepada kita, di mana Allah, maka Allah tidak terbatasi oleh waktu dan tempat. Pernah dijelaskan juga oleh guru kita, Muallim Sofwan Nizami. Ya. Ada seorang bertanya kepada wali Allah tentang ayat mutasyabihat yang sebenarnya artinya itu dikembalikan hanya kepada Allah. Ayat dalam Quran itu kan dua macam. Yang pertama ayat muhkamat, lalu ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat ayat yang sudah jelas.
nggak perlu penafsiran dalam. Contohnya, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Kalau kau hendak sholat maka basuhlah wajah kalian. Kan kita memahaminya gampang, oh basuh yang begini, ya, menyapukan air ke wajah kita. Tapi ada ayat mutasyabihat. Contohnya awal surat Yasin, Toha, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Itu kalau kita lihat terjemahannya atau tafsirannya, udah. Atau dalam tafsiran itu, wallahu a'lamu bimuradi. Allah yang lebih mengetahui artinya. Ada juga ayat yang panjang. Contoh ayat kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Ayat mutasyabihat. Wasi'a melingkupi. Apa kursinya Allah? Melingkupi apa? Langit dan bumi. Jangan kita bayangkan kursinya Allah seperti kursi yang kita dudukin. Ada busanya ataupun ada sandarannya. Itu sudah cukup mengartikan kursinya itu sesuai dengan ayatnya, kursi. Ini bertanya orang ini kepada seorang wali. Pada ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini kaitannya dengan di mana Allah ya. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, 'alal 'arsy istawa, di atas arsy-Nya, istawa, bersinggahsana. Ditanya, bagaimana singgasananya Allah? Bagaimana duduknya Allah? Dijawab oleh orang itu, kastiwa'i hadza. Seperti duduk saya ini. Itu dengan menjawab seperti itu saja, itu sudah dianggap sesat. Akhirnya dihukum mati. Karena menyamakan Allah dengan makhluk, padahal laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Dengan menjawab ini seperti duduknya saya itu dianggap sudah salah. Maka jangan lagi kita bilang, ntar gimana jadi maka tergantung yang di atas saja, tinggalin tuh kalimat-kalimat itu. Ya. Sebab bisa menafikan Allah ada di segala penjuru lainnya. Kemudian ketika ada yang bertanya, kaifallahu, bagaimana bentuknya Allah? Faqul laisa kamitslihi syai'un. Maka berikan jawaban kepada dia, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu apapun. Allah Maha melihat, cuma jangan bayangkan Allah butuh mata seperti kita untuk melihat. Allah Maha mendengar, jangan berpikiran Allah butuh telinga seperti kita. Tuh. Allah Maha berkuasa, jangan bayangkan Allah punya tangan, punya kaki untuk mengurus alam semesta ini, enggak sama sekali. Ya, jangan pernah bayangkan Allah itu seperti kita. Kuncinya itu saja, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang mirip dengan Allah. Enggak ada. Ya. Kita setiap hari ibadah. Sholat 5 waktunya, belum zikirnya, belum puasanya, belum sholat-sholat sunnahnya. Pertanyaannya, bisa nggak kita melihat Allah? Belum. Tapi mampukah kita merasakan adanya Allah? Mampu nggak? Mampu nggak? Mampu dong. Mampu merasakan adanya Allah. Bagaimana rasanya Allah itu ada dalam diri kita? Contoh ketika lagi puasa. Kan hukumnya nggak boleh memasukkan suatu apapun ke dalam tubuh, mulai dari subuh sampai maghrib. Kalau jam 7 pagi iseng-iseng udah dah mau masuk kamar aja, makan nasi uduk, makan apa, keluar kamar pura-pura lemas. Orang lain percaya nggak? Percaya aja. Tapi kenapa nggak berani kita lakukan? Kita merasa diawasi Allah. Tuh kita bisa merasakan adanya Allah. Habis sholat terasa tenang hati kita, atau dalam sholat terasa khusyuk, baca Quran bisa sampai nangis. Berarti kita merasakan akan kebenaran ayat Allah. Kita bisa merasakan Allah tuh ada di depan kita ketika kita lagi sholat. Berarti kita bisa merasakan adanya Allah. Ilustrasinya gini, kita jatuh dari sepeda, atau kepleset, atau kena benda tajam. Sakit gak? Sakit. Kita bisa menggambarkan bentuk sakit seperti apa?
itu berdarah, itu merah, itu bukan bentuk sakit, itu efek dari sakit, akibat dari sakit. Kalau bentuk sakitnya kita nggak bisa gambarkan, apakah kotak, bulat, lonjong, nggak bisa. Sebagaimana kita merasakan cinta, merasakan sayang dengan seseorang, kita bisa gambarkan. Itu bentuk love itu yang begitu. Itu belum bentuk cinta seperti itu. Itu hanya simbol. Tapi kita bisa merasakan ketika ketemu dengan orang yang kita senang, hati rasanya enak gitu. Kita bisa merasakan sakit, nggak enak, tapi kita nggak bisa menggambarkan sakit itu seperti apa bentuknya. Nah ini, Allah belum beri kemampuan kita melihatnya di dunia, tapi Allah sudah beri kita untuk merasakan akan adanya Allah. Bagaimana bentuknya Allah? Maka jawabannya tidak ada yang seperti Allah suatu apapun. Kemudian ketika ada yang bertanya, ya, matallahu, kapan Allah itu ada? Maka jawabannya awalun bila tidain wa akhirun bila intihain. Allah itu yang pertama kali ada tapi tanpa ada permulaan, dan Allah yang terakhir tanpa ada penghabisan. Kalau kita kan awalnya tidak ada. Kodok kita, skenario hidup kita itu sudah ada di Lauhul Mahfuz jauh sebelum kita dilahirkan. Sudah ada skenario kita. Ya. Nah, baru kita dihidupkan ketika ruh ditiupkan ke dalam jasad kita, ketika kita masih di rahim ibu kita. Hidup tuh kita yang pertama. Tadi mati yang pertama, mati yang paling lama. Lalu hidup yang pertama. Kemudian kita mati di dunia, itu mati yang kedua, itu mati yang paling sebentar. Mati jam 12 malam katakan, paling bejohor dari kubur. Ya kan? Lalu hidup lagi. Ya, hidup lagi itu hidup yang paling lama. Kita awalnya nggak ada, lalu ada, nggak ada lagi, kemudian ada lagi. Tapi kalau Allah, jangan sekali-kali kita pikir, ini Allah awalnya dari apaan ya? Nggak ada. Allah tidak ada permulaannya dan Allah tidak ada penghabisannya. Ketika nanti hari kiamat seluruh makhluk sudah Allah binasakan, termasuk malaikat Israel sudah Allah cabut nyawanya, Allah tinggal yang terakhir kan. Tapi nggak penghabisan, karena setelah alam ini hancur, ada lagi kehidupan akhirat. Itu yang dimaksud Allah tidak ada penghabisannya. Jawaban ketika ada yang bertanya, Allah itu kapan adanya? Tapi Allah itu awalun bila tidain wa akhirun bila intihain. Allah yang pertama tanpa ada permulaan, Allah yang terakhir tanpa ada penghabisannya. Pertanyaan yang keempat, kalau ada yang bertanya kepada kita, kamillah, berapa Allah itu? Maka jawabannya ialah 1. Tapi nggak sedikit. Beda dengan 1 perhitungan kita. Punya sendal 1, dikit nggak? Dikit. Punya rumah 1, dikit nggak? Dikit. Punya bini 1, berani. 1 hitungan kita dikit. Punya baju 1, repot. Tapi kalau Allah 1 hitungannya tidak sedikit. Tapi nggak banyak juga. Nggak sedikit, nggak banyak. Qul huwallahu ahad. Makanya orang-orang yang berkeyakinan innallaha salisu salasan, bahwasanya Allah itu 3 di dalam 3, makanya mereka menganggap ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Bunda Maria. Ketika ditanyakan kenapa kok bisa 3 seperti itu, dia menggambarkan seperti segitiga. Seperti segitiga. Ini. Jadi katanya meskipun 3 itu tetap mengarahnya 1 ke atas. Oh begitu. Jawabannya meskipun 3, 1, 2, 3 mengarahnya ke atas, 1 tujuannya. Udah dibalik aja. Udah sekarang saya gambar, ya. Untuk gambar kotak saja, persegi panjang nih, segi panjang. Tuh 2, 3, 4. Sekarang saya balik arahnya ke sini, mengarah ke atas 1 juga kan? Ya, jadi belah ketupat, ngarahnya 1. Dia bingung. Saya gambar lagi segi 5, gambar trapesium, bahkan saya gambar lagi
ya kerucut, yang bawahnya bulat. Tuh, digambarkan begitu. Pokoknya mengarah ke atas semua titiknya. Jadi Tuhan kan kalau Anda katakan 3 di dalam 3 atau 3 di dalam 1, 7 juga bisa ujung-ujungnya 1, 8 juga bisa ujungnya 1. Makanya ada ayat yang terpotong, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Itu menggunakan lam ta'kid, itu artinya penekanan betul-betul. Pakai qad lagi, laqad sungguh benar-benar telah ingkar, telah kufur orang yang mengatakan bahwasanya innallaha salisu salasa, bahwasanya Allah itu 3 di dalam 3 atau 3 di dalam 1. Allah itu qul huwallahu ahad, Allah itu Maha Esa. Ya. Jemaah yang berhormat Allah Subhanahu wa taala, termasuk ya. Tunggu lagi. Ya. Ini akidah yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Sebab makin meluasnya atau canggihnya teknologi, banyak cara menghancurkan akidah, salah satunya lewat media, lewat pertanyaan. Makanya ketika dapat pertanyaan yang kira-kira dapat menggoyangkan akidah atau iman kita, kita sudah punya jawabannya. Dan ini perlu kita ajarkan juga kepada anak-anak kita, jangan sampai nanti di dalam pergaulannya, ya, karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari temannya yang beda akidahnya, akhirnya runtuhlah bangunan imannya. Jemaah yang berhormat Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya masih begitu luas kaitannya tentang 4 pertanyaan ini, namun karena waktu pula yang membatasi kita cukupkan sampai di sini. Silakan kalau mau ditanyakan. Terima kasih kepada Ustaz Ilmu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau akan bermanfaat bagi kita semua. Ini sudah. Assalamualaikum berkait. Waalaikumsalam. Saya pernah dengar ceramah bahwa Allah itu bersinggah sana di Arsana, yaitu dalam rumah 7. Bahwa Aras itu dijunjung oleh 9 malaikat dan jarak tinggi dan kanan malaikat itu selama 900 tahun perjalanan. Allah itu turun nanti 3-4 malam, turun di langit yang pertama. Itu ceramah mengenai ilmu Allah, bahwasanya Allah itu lebih dekat daripada kita pada permohonan kita. Itu sesungguhnya katanya itu adalah ilmunya menjangkau seluruh jagat raya, sehingga diartikan dia ada di mana-mana. Tapi sesungguhnya dia ada di atas. Ini berbeda bagaimana ini? Ini komentarnya. Ya, bagus pertanyaan. Pernah dijelaskan juga sebenarnya oleh guru kita. Ya. Allah itu berada di aras dijunjung oleh para malaikat. Ya. Kalau kita dengar penjelasan bahwasannya benar di situ, jangan pernah membatasi Allah di situ saja. Kemudian ketika Allah turun di 1/3 malam, dijelasin sama guru kita, insya Allah saya masih ingat, yang turun itu apanya? Rahmatnya. Yang turun rahmatnya di 1/3 malam terakhir. Ya, di 1/3 malam terakhir rahmat Allah yang Allah turunkan. Ya. Kenapa Allah itu bisa ada di mana-mana? Anda bisa merasakan adanya Allah, saya bisa merasakan, yang lain bisa merasakan. Apakah Allah terbatas pada satu orang? Jawabannya pasti tidak. Oleh karena itu Allah berada di mana-mana. Ya, meskipun ada ayat yang mutasyabihat tadi itu, kayaknya kalau ulama banyak mengatakan atau mengembalikan wallahu a'lam bishawab, ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu di atas arsy-Nya, istawa, dia bersinggah sana. Jangan ditanyakan atau dipastikan Allah selalu di situ saja, tapi tidak ada di mana-mana.
Allah itu melingkupi seluruh sendi kehidupan kita. Setiap makhluk bisa merasakan adanya Allah, bahkan binatang melata pun bisa merasakan adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya.